Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk sesi berikutnya untuk membuat aplikasi akuntansi dagang ya. Berikutnya kita akan membuat koneksi antara spreadsheet yang kita miliki dengan Google Form-nya. Teman-teman bisa klik menu responses di sini ya, kemudian klik create spreadsheet ya, bisa diklik. Nah, di sini ada ditawarkan apakah akan membuat file spreadsheetnya seperti ini atau akan dirubah, silahkan, atau sudah punya file sendiri silahkan, tapi saran saya kalau baru ya ikuti saja di sini, kemudian kita create. Nah, kurang lebih seperti ini ya tampilan form nanti yang akan tergenerate ya. Jadi ada timestamp, ini otomatis bawaan dari Google Form, dan di atasnya setelahnya sesuai dengan field yang tadi sudah kita siapkan atau sudah kita tetapkan. Nah, karena tadi ada beberapa yang perlu kita sinkronkan ya. Di sini ada halaman penjualan, ada customer. Customer ini tidak bisa kita tetapkan, bisa kita input saja. Misalnya halaman pembelian ada vendor. Nah, di sini kita tambahkan satu buah sheet baru, misalnya data vendor, gitu ya. Data vendor itu isinya. Baik, di data vendor kita hanya ada 3 field. Nama vendor, nomor HP, email, dan yang terakhir ini untuk value vendor yang nantinya akan kita manfaatkan untuk mengambil data sumber yang akan diambil oleh form kita. Misalnya di sini kita tulis Fulan, nomor HP-nya sekian, emailnya fulan@gmail, terus ada fill-in sekian, fill-in@gmail, Ulun. Nah, kita buat nama yang sederhana aja ya, gmail.com. Oke. Selanjutnya kita akan mengambil value vendor. Di sini akan kita ambil dengan fungsi unique ya, dimana range-nya yang akan kita ambil adalah pertama nama ya, kemudian kita gabungkan ya dengan pagar saja ya, pagar, dan ditambahkan dengan B2 sampai dengan B, kemudian kita tambahkan lagi dengan pagar juga email C2 sampai dengan C. Nah, seperti ini kita absolutkan saja ya, kita absolutkan. Nah, jadinya seperti ini. Fulan, kita tidak perlu mengopikan lagi ke bawah ya, cukup kita buat fungsi sort di sini karena akan kita urutkan kolomnya satu ascending. Nah, gini, jadi sudah urut berdasarkan abjad. Coba kita tambahkan lagi di sini Agung, jadi akan berada di paling atas ya. Seperti ini. Atau kita tambah lagi yang paling bawah, jadi ada di bawah. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan sinkronisasi atau koneksi ke Google Form-nya. Di Google Form, teman-teman silahkan menuju ke halaman vendor ya. Di sini kita sudah ada namanya nih. Mungkin ya, di sini punya saya sudah terkoneksi ya, teman-teman bisa buka tadi, bisa menginstal terlebih dahulu add-ons-nya ya, ke menu add-ons, kemudian cari yang namanya Form Ranger. Ini teman-teman tinggal install ya, ikuti perintahnya saja.
Nanti kalau sudah terinstall akan muncul di sini ya, Form Ranger. Sorry, kalau sudah diinstal akan muncul di sini. Teman-teman tinggal klik Form Ranger di Start. Tunggu sampai ada menu di sebelahnya. Nah, di sini teman-teman tinggal mengarahkan tadi akan kita rubah di data vendor ya. Data vendor kita cari di sini vendor. Kebetulan saya sudah koneksi. Misalnya di sini diedit dulu ya. Teman-teman tinggal mengarahkan sheetnya ke sheet apa ya, di sheet yang teman-teman miliki yang tadi sudah di generate ya. Ini tadi misalnya ini select, kemudian sheet name-nya dicari data vendor ya, kemudian value-nya value vendor, kemudian di next dan beri nama value vendor, kemudian save populate, maka dia akan otomatis mengisi drop down menu di halaman pembelian dengan field vendor seperti itu. Baik, untuk tahap selanjutnya kita akan membuat setting dan data produk ya, dan data produk ini juga nanti akan kita koneksikan dengan Google Form sehingga user nanti bisa memilih produk-produk apa saja yang akan dijual atau dibeli. Fieldnya hanya tertera seperti yang ada di layar, silahkan diikuti. Teman, misalkan data produknya nanti seperti ini, hanya ada kode produk, nama produk ya, value produk. Di sini juga sama, nanti kita hapus dulu nih. Di sini hanya ada beberapa fungsi, ada array formula untuk penomoran otomatis saja sih ya. Jadi ketika teman-teman ini dihapus ya, nomornya nggak ada. Nanti kita akan bahas Bembeng, kemudian tadi apa, lem mineral 600 mili. Nah, dia akan keluar, silahkan diikuti. Fungsinya hanya memanfaatkan fungsi row ya. Bentar, fungsinya hanya sebenarnya seperti ini, row, current row. Kalau seperti ini, nih ini sudah ada hasilnya sebenarnya 2 dikurang 1, maka angkanya akan 001. Untuk 4 digitnya kita gunakan fungsi text ya. Terus formatnya kita buat 04 digit, artinya format ini akan ditulis dalam 4 digit ya, 00001. Nah, kalau tambahan teks di depannya ya tinggal hanya kita tambahkan saja, misalnya produk gitu ya, produk strip dan nah seperti ini. Kemudian kita arraykan formulanya, kita arraykan di sini atau kita rumuskan dulu. Jika kolom berapa ini rumusnya, B2 tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, maka ini akan dijalankan. Jika tidak, cukup diisi kosong saja, tanda kurung tutup. Artinya kalau kalau ini pun kita copy ke bawah gitu ya, hanya kolom-kolom yang bernilai atau bervalue dia akan mengeluarkan nilai. Misalnya mineral, satunya apa ya, gua 1,5 liter misalnya. Nah seperti ini. Nah masih ingat tadi ya, kita bisa memanfaatkan array formula, kita bisa manfaatkan array formula if B2, jangan lupa sampai dengan B produk bla 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 bla, ini row-nya B2 sampai dengan B kurung tutup, kita enter, ini kita hapus. Salah ya, bentar, A5 juga ada. Oke, kita hapus dulu. Nah seperti ini. Jadi kita tidak harus mengopikan ke bawah rumusnya,
teman-teman tinggal memasukkan produknya di sini. Bembeng, Le Mineral, Aqua, Coki. Nah, seperti itu. Kemudian di value product kita akan melakukan sama seperti tadi ya, penggabungan dengan menggunakan unique saja. Unique yang kita awali dari B2 ya sampai dengan B, kemudian dan kita batasi dengan pagar, dan A2 sampai dengan A. Ini kita tutup, jangan lupa kita absolutkan ini ya. Oke, nah ini bembeng, produk dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini langsung kita sort saja. Sort kolom pertama, kolom kedua ya. Kolom kedua ascending. Nah, bembeng, Le Mineral, nggak urut. Sorry. Kolom 1 ya. Aqua, bembeng, Coki, Le Mineral. Oke, seperti ini. Aqua, bembeng, Coki, Le Mineral. Kalau kita tambah lagi di sini ada misalnya Biore 250 mili. Nah, dia akan masuk di sini. Nah, tinggal seperti tadi kita konekkan data produk ini, nama produk dengan data-data yang kita miliki tadi. Masih ingat ya tadi caranya? Sama seperti data vendor. Kita tinggal panggil ini tadi UD dagang ACB. Oke, kita select, kemudian kita pilih sorry salah ini. Akuntansi dagang UD ACB, ininya data produk, sorry. Sini value product ya, seperti ini. Kemudian kita next, kita kasih nama value product populate. Tunggu hingga form ranger menampilkan di form seperti ini. Jumlah saya rasa cukup. Satuan kalau mau buat di form ranger silahkan. Ini hanya ada buah, kilo, dus misalnya, nanti ada dus gitu ya, atau mau satuannya buah saja boleh lah, buah dan kilo. Nah, halaman aset begitu juga. Di halaman aset nanti kita akan membuat juga sebuah sheet baru, data aset ya, yang mana isinya adalah ya, untuk kode aset, data aset kita buat kontennya seperti ini. Ada kode aset, nama aset, detail ya, detail asetnya seperti apa ya. Ini kode aset nggak usah panjang-panjang lah. Nama aset, harga belinya berapa, tanggal beli, umur, masa pakainya nanti akan dihitung, akumulasi penyusutannya berapa, nilai buku, ini ada kode dan aset atau yang biasa kita kenal dengan value aset ya. Baik, selanjutnya kita akan coba tes dulu ya. Nanti rencananya di kode aset ini akan pengkodeannya akan otomatis. Kita coba di sini contoh asetnya apa itu ya, bentar, del latitude E7642 misalnya ya. Kemudian detailnya ini kurang, kita sesuaikan lah ya, atau semuanya aja deh.
semuanya kita bikin wrap, kemudian top. Oke ya, detailnya 13,3 inch misalnya, kemudian 256 SSD apa 16 GB memori, SD RAM misalnya, apalagi cukup misalnya, atau Core i7. Nah, harga belinya dulu misalnya 23 juta. Nah, ini kita format angka dulu, number, tanggal belinya ini kita sesuaikan juga formatnya, tanggal, bulan, tahun gitu ya. Misalnya kita belinya kapan, udah 2020 yang lalu belinya, itu pun Januari, dan itu pun tanggal 10. Umurnya misalnya 5 tahun. Nah, di sini belum ada angka tahunnya, kita bisa lakukan formatting di sini. More comment, custom number format, kita tinggal tulis angkanya berapa digit ya, 2 digit, kemudian diikuti ini sudah ada seperti ini formatnya di dalam kurung ya, di dalam kutip. Maka ketika kita tulis nanti angka 4 ya tetap 5, ada otomatis tahunnya. Masa pakai ini nanti akan ada rumus dari tanggal laporan sampai dengan pembelian. Kemudian akumulasi akan menghitung akumulasi selama masa pakai itu, dan nilai bukunya berapa dari harga beli dikurangi akumulasi penyusutan ya. Nah, selanjutnya ini dulu contohnya. Nanti kita akan buat kodenya dulu di sini ya. Teman-teman bisa melihat. Baik, untuk menghasilkan kode aset yang unik ya, kita butuh satu kolom bantu yaitu tahun, yang dimana tahun ini akan mengambil angka tahun dari tanggal beli. Kita hanya butuh rumus year ya, dari E2 sampai E, kemudian di F kan. Oke, saya hapus dulu misalnya begini, years, atau juga bisa pakai teks sebenarnya ya. Kita pakai year saja, year dari E2. Oke ya, kurung tutup seperti ini. Nah, di depannya kita beri fungsi if E2 tidak sama dengan kosong atau ada isinya, maka ini yang dijalankan. Jika tidak, kosong. Seperti ini. Kemudian kita array kan. Sebenarnya array tinggal F2, kemudian Ctrl Shift Enter. Itu sudah rumus array. Dan ini kita sampai dengan E, kita absolutkan. Dan yang ini E2 nya juga sampai dengan E, kita absolutkan. Absolut. Oke. Nah, ketika ada tanggal transaksi baru di sini sudah akan muncul ya, 21. Kita coba dulu gini. Nah, di sini rumusnya hanya dengan menggunakan count if s. Ya, count if s J2 absolut sampai dengan J2, J2 absolut sampai dengan J2. Sudah, itu saja. Ya, jadi ketika kita copy ke bawah, dia akan tetap di angka 1. Kenapa? Karena ini tahun yang berbeda.
ketika tahunnya sama kita copy di sini, dia akan 2. Ketika ini kita kopikan ke sini, kita kopikan ke sini, dan ini kita copy, dia juga 2. Kenapa? Karena tahun 2020 ada 2. Gimana nanti kalau kita bikin tahun 2019, dia akan kembali lagi ke 1. Ya, di sini kita copy. Nah, seperti ini. Nah, tinggal di sini kita setting penomorannya itu berapa digit. Kita gunakan menu teks, tanda kurung, formatnya 4 digit atau 3 digit cukuplah ya. 3 digit itu berarti sudah 999 aset baru dalam tiap tahun. Berarti seperti ini. Kita kopikan, lihat. Ini ya, tinggal di depannya kita kasih angka tahunnya, yaitu J2. Kita kasih dan strip, kita kasih kutip dulu ya, baru kita tambahkan lagi. Depannya kita kasih lagi misalnya AST atau aset ya. Ini harus tanda kutip, dan AST strip dan seperti ini. Ketika kita copy ke bawah, nah ini angkanya sudah unik. AST 2020 001 221 01 12 22 9001 seperti ini ya. Kemudian ini kalau kita copy ke bawah masih ada error mungkin ya, dan seperti ini. Untuk menangani hal tersebut bisa kita fungsikan dengan if tanggal beli itu di E2 atau tanggal beli nama aset itu di E2 tidak sama dengan 0, maka ini yang akan dijalankan. Jika tidak, 0. Oke, kita coba lihat. Nah, ini kalau kira-kira Anda asetnya banyak ya, tinggal copy saja ke bawah semua. Oke, ini kita hapus karena sudah tidak dibutuhkan. Kemudian kita akan setting masa pakai. Ya, masa pakai kita butuh kolom bantu juga di sini. Ini adalah sebenarnya nanti tanggal laporan ya, tanggal laporan yang akan koneksi ke transaksi kita. Nah, masa pakai itu dari tanggal sekarang, tanggal ini ya. Kita kasih warna dulu deh. Nanti akan terlihat ketika kita sudah membuat laporan neraca ya. Tanggal 2 Februari 21 Februari misalnya ya. Nah, kita beli waktu itu 10 Januari 2020, masa umurnya 5 tahun, masa pakainya sekarang kalau per tanggal 21 itu sudah berapa lama gitu ya. Atau 20 Februari deh misalnya. Ya, ini sudah berapa lama masa penggunaannya. Kita bisa menggunakan fungsi date div ya. Di sini ada start date. Start date-nya sudah otomatis ini. Start date-nya itu ini tanggal beli. Kemudian end date-nya K kita absolutkan karena ini tidak boleh berubah-berubah. Kemudian satuan unitnya kita mau ambil apa? Bulan, tahun. Ya, kalau kita ambil bulan ya berarti kita kasih M. Seperti ini. Nah, ini sudah 13 bulan kita menggunakan alat ini. Ya, kalau ini kita rubah ke tanggal ke Februari kemarin, Januari misalnya 12 bulan. Jadi dia dibulatkan ya dalam satuan bulan. Nah, ini juga perlu kita setting ini untuk angkanya dalam bentuk bulan ya, seperti ini 12 bulan. Nah, kemudian
Bagaimana dengan akumulasi penyusutannya? Akumulasi penyusutannya sudah pasti biar berbeda, ini dibikin lagi ke Februari, 13 bulan ya. Berarti masa manfaatnya baru 13 bulan, usianya 5 tahun ya. Maka bagaimana menghitungnya? Sederhananya sebenarnya seperti ini. Kita menghitung ini tidak ada nilai residu ya, anggapnya habis. Yang kita hitung adalah, baik, kita bisa melakukan perhitungan sederhana sebenarnya hanya dengan melakukan fungsi pembandingan antara masa pakai dibagi dengan umur masa manfaat kali 12 ya, di setahun dibulankan, kita dapat angka sekian. Nah, angka inilah yang nanti kita kalikan dengan harga beli. Dapatlah angka 4 juta. Nah, ini kalau nanti ada nilai residu, tinggal harga beli dikurang nilai residu ya untuk pengalinya. Untuk nilai buku ya tinggal harga beli dikurang akumulasi penyusutan. Seperti ini. Ya. Nah, ini mungkin nanti akan menjadi bermasalah. Nih, kita tes dulu. Ini kita tambahkan. Misalnya di bulan Juni. Ya, ini bertambah ya. Kemudian 5 tahun itu dari 2025 ya. Kita coba tahun yang agak panjang. Kita buat 2025 di sini. Nah, ini nilai bukunya minus. Ya, kenapa? Karena tanggal belinya sudah melewat, masa manfaatnya sudah lewat ini. Seharusnya nilai bukunya cukup, atau akumulasi penyusutannya tidak usah terhitung lagi ketika akumulasi penyusutannya nilainya sudah lebih dari harga belinya, atau harga beli dikurang residu kalau ada nilai residunya. Maka di sini perlu kita kasih rumus pengaman terlebih dahulu ya. Kita buat jika tertutup, jika F jika nilai ini ya lebih besar dari nilai ini, maka nilainya cukup D2. Jika tidak, ya nilai ini yang kita tampilkan. Kita copy lagi, taruh di depan, kurung tutup. Nah, seperti ini. Jadi seberapapun aset ini masih bermanfaat, nilai bukunya tidak akan minus ya, tetap. Baik, mungkin ini dulu. Satu lagi ya, tadi nilai buku, ada di sini value asetnya, jangan lupa. Kita urut berdasarkan apa ini, nama aset. Masih ingat ya teman-teman caranya? Di sini misalnya ada ThinkPad X240, dia 12,5 inch, kemudian 256 SSD, 8 GB, Core i5, harga belinya 12 juta. Belinya kapan ya? 2019 tanggal 2 Juni. Oke. Nah, lihat nih asetnya, AST 2019-001 ya. Masa manfaatnya 5 tahun tetap. Masa pakai ini ada rumus ya, belum kita kopikan ke bawah. Kalau mau bisa kita
kita tambahkan ini dulu, pengaman. If E2 tidak sama dengan kosong, maka ini akan dijalankan. Jika tidak, kosong, kurung tutup. Tidak usah ya, kita akan buat reformula. Bisa nggak ya di sini ya? Kita coba dulu reformula E2 sampai dengan E, kita absolutkan. Sepertinya nggak bisa ini kalau ada perhitungan begini nih. Coba aja dulu. Oh, mau. Oke, bisa ini. Akumulasi penyusutannya, kalau ini nggak bisa reformula karena ada perkalian, kita bisa kopikan saja ke bawah, tapi seperti ini ya. Ntar akumulasi penyusutan, kalau di sini ada fungsi ajaib ya, yang akan membantu kita ketika ada nilai-nilai error. Nah, seperti ini. Cukup ditambahin F error saja ya, teman-teman. Oke, kita kopikan ke bawah. Nilai buku D2 kurang H2. Sepertinya tidak bisa diabsolutkan. Ini kita rubah dulu dengan tanggal sekarang. Oh, 80 juta. Betul. Oh, ini 120. 12 juta. Oke. Nilai buku juga sudah. Ini sudah ya. Sudah. Tinggal value asetnya nanti kita ambil. Value asetnya itu kode dan nama aset ya. Kalau kode dan nama aset sih tinggal pakai apa sebelumnya? Unique ya. Unique range-nya itu A2 sampai dengan A2 sampai dengan A, dan tanda strip, dan lagi B2 sampai dengan B. Sudah ST. Oh, untuk membedakan jangan pakai strip ya, pakai pagar saja seperti ini. Kemudian kita apakan ya, kita sort ini sort kolomnya 1, ascending. Oke. Nah, ini sudah urut berdasarkan kode aset ya, urut berdasarkan kode aset. Oke, tinggal kita menambahkan di customer, vendor sudah, produk juga sudah, tadi tinggal aset. Ini aset kita ambil juga dari spreadsheet yang sama masih. Kita tunggu ini ya, kita select, data aset, kemudian kita ambil value aset, kita oke, next,
kita beri nama value asset, save. Oke, sudah keluar. Berikutnya adalah mana tadi aset. Nah, ini ya. Sudah urut berdasarkan kode aset ThinkPad X sekian. Nah, kita kalau melakukan perubahan di sini juga nanti ketika kita melakukan pengurutan berdasarkan nama produk ya, nanti di sana juga akan ngikut. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke PIC, tidak ada ya. Nah, di halaman detail, nah kode akun ada debit dan akun kredit. Nah, di sini tadi saya sudah membuat kode akun. Teman-teman silahkan mengikuti. Nanti saya share di di halaman detail untuk pengkodean akunnya. Nah, di akun sini value akunnya kita ambil menggunakan filter. Ya, kita menggunakan filter sehingga di sini juga tidak perlu saya terangkan dulu. Ini kode akun ya, kode akun, dan ini perkiraan, ini default dari akunnya. Ingat materi-materi akuntansi bahwa kode 1 itu defaultnya debit, kode 2 kredit, 3 kredit, 4 atau penerimaan itu adalah kredit, beban-beban dan biaya itu kode defaultnya adalah debit. Nah, yes or no ini hanya untuk membantu bahwa ini adalah akun header yang di bawahnya masih punya anak lagi seperti kas di tangan gitu ya, dan bank ini juga akun header ya. Di sini di bawahnya masih ada akun-akun bank yang lain ya yang bisa dimanfaatkan. Nah, di value akun ini kita melakukan filter menggabungkan antara akun dan perkiraan, kemudian mengambil yang hanya yes or no-nya adalah no. Ya, di sini kita lihat filter A2 ya, A2 ini sampai dengan A semua, dan biasa ini untuk menggabungkan strip B2 sampai dengan B, kemudian D2 kita jadikan kondisionalnya D2 sampai dengan D2, atau saya di sini aja nih. D2 sampai dengan D itu ini yes or no ya, syaratnya sama dengan N, condition pertamanya ya, hanya satu ya. Setelah itu kurung tutup, selesai. Maka yang tampil di sini hanya akun-akun yang yes or no nya itu adalah no ya. Kita lihat di sini ada kas di tangan, ada Shopee, di sini no juga. Nah, ketika kita nambahkan misalnya ini jadi N, nah dia akan berkeluar di sini ya. Tapi ini sebenarnya Y. Kenapa seperti ini? Karena kita tidak ingin user menggunakan akun-akun header ya, cukup akun-akun detailnya saja yang digunakan. Nah, untuk memasukkan ke ini sama ya. Akun kreditnya juga seperti itu, tadi sudah saya simpan. Akun debit sudah, akun kredit juga tinggal pilih kalau sudah pernah dibuat ya, seperti ini. Kita tunggu. Siap. Oke, akun debit dan akun kredit saya sudah keluar, akun nominal, keterangan, dan lampiran. Oke, saya rasa untuk session ini cukup dari setting-setting di spreadsheet dan bagaimana menginstalasi add-ons dan memanfaatkannya menjadi sebuah alat bantu yang bisa menghubungkan antara spreadsheet kita dengan Google Form. Terima kasih, kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.